Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, baru saja tadi kita telah mengasah telinga batin kita dengan menyimak surah Yasin dan selawat Nabi. Hati yang tidak tergetar dengan lantunan selawat Nabi, biasanya itu ada persoalan di dalam hati kita. Semakin sensitif hati kita pada saat dilantunkan selawatan-selawatan, bahkan juga bacaan-bacaan simaan Quran, maka itu artinya hati kita semakin sensitif. Waspadalah jika kita mendengarkan pengajian dan kita mendengarkan lantunan selawat tapi hati kita tidak tergetar. Itu ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ayatnya ada, perintahnya ada, ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, lebih besar efeknya pada jiwa kita pada saat mendengarkan lantunan selawat ketimbang mendengarkan ceramah. Ceramah boleh jadi hanya masuk di akal tapi tidak masuk di hati. Tapi lantunan ayat dan selawat Nabi itu masuk di hati. Dan efeknya itu lebih dalam. Apalagi kalau insya Allah kita sempurnakan, selain mengasah telinga batin kita, kita juga insya Allah kita tambahkan renungan-renungan muhasabah, kontemplasi yang kita lakukan pada malam Jumat ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang rekening tabungan spiritual. Saya ingin menggunakan istilah teknis rekening tabungan spiritual karena kita sudah terbiasa bahasa ini. Ada investasi, ada penarikan, ada penyetoran. Nanti rumusnya kalau kita ingin tahu hari ini pendapatan kita apa, jadi investasi dikurangi penarikan ditambah dengan penyetoran sama dengan, itulah pendapatan kita hari ini. Apa yang dimaksud rekening tabungan spiritual? Ya, saya ingin konkret saja, tidak perlu kita teorikan, ya sudah kita paham bersama pengantarnya, ini ada banyak ayat ya. Ya. Rumus ini bisa kita pakai setiap hari Bapak Ibu. Investasi. Kita mulai investasinya Allah terhadap diri kita apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menyebutkan investasi Tuhan terhadap dirinya, itu tidak akan pernah mungkin bisa kita hitung. Nikmat-nikmat yang Allah karuniakan terhadap diri kita tidak akan pernah kita bisa hitung sedemikian banyaknya. Orang yang tidak faham atau orang pura-pura tidak tahu atau orang yang mengingkari investasinya Allah dalam dirinya, maka itu termasuk orang kafir. Ya kan? Ayatnya mengatakan, ya, la in syakartum la azidannakum, ya, wala in kafartum, apabila kalian mengingkari nikmat itu, inna azabi lasyadid, ya, azabku sangat pedih. Saya ingin memberikan satu contoh dan kita semua tahu contohnya. Investasi Allah dalam diri kita apa? Pertama, yang paling prinsip itu adalah hidup ini. Kalau kita nggak dikasih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Jadi hidup ini, kehidupan ini, itu perlu kita syukuri.
tidak akan pernah bisa kita tukar dengan apapun. Mau dibayar berapa, kehidupan yang Allah berikan dalam diri kita ini. Coba kalau kita ditiadakan, tidak pernah ada kita duduk di Sunda Kelapa ini. Alhamdulillah kita hadir, kita diciptakan dan kita diberinya hidup. Nah, apalagi investasinya Allah dalam diri kita. Oksigen. Oksigen yang kita hirup ini Bapak Ibu bayar enggak? Coba kalau kita ke rumah sakit itu perlu oksigen 1 tabung saja, harganya berapa itu? Nah, kali 24 jam kali sepanjang hidup kita yang per umur 70 tahun di sini, itu kalau mau dihitung itu tidak cukup jumlah gaji kita tuh bayarnya tuh. Itu investasinya Allah dalam diri kita sendiri. Dan sudah itu, oksigen yang kita hirup ini itu juga terdistribusi dengan baik. Berapa persen masuk di otak? Terlalu banyak oksigen masuk ke otak, itu juga nanti bahaya otak itu. Terlalu sedikit oksigen masuk ke dalam otak, bahaya juga otak itu. Masya Allah, siapa yang mengatur dosis oksigen yang harus masuk di otak, yang harus masuk di jantung, paru-paru? Begitu kita tarik napas, buang napas, itu komposisinya itu sangat-sangat seimbang, penarikan dan pemasukan itu. Apalagi investasinya Allah dalam diri kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita diberikan mata yang normal, walaupun sudah pakai kacamata kan. Tapi bayangkan orang yang nggak pernah melek sejak awal, dia nggak tahu warnanya apa. Kita katakan warna kuning, putih, merah, jingga dan seterusnya, percuma kamu ngomong nggak kayak gitu, saya nggak tahu. Orang buta tidak pernah melihat warna-warna. Lain halnya kalau dia pernah melihat tapi kemudian buta, itu lain. Dia sudah bisa membayangkan. Alhamdulillah 24 jam bisa kita melihat warna. Bisa kita menikmati keindahan, kecantikan melalui mata. Bayangkan kalau seandainya penglihatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terlihat indahnya kembang di hadapan mata kita. Artis enak sekali nyanyiannya, tapi enggak terlihat penyanyinya. Kita bisa melihat dan kita mendengarkan, Masya Allah. Nah, mata ini luar biasa. Pendengaran, oke lah kita punya mata, tapi tuli kita, tunarungu kita, tidak bisa berbicara misalnya. Ya Allah. Nah ini semuanya kita sempurna betul-betul. Apa yang Allah berikan terhadap kita ini tidak pernah akan bisa kita hitung. Kalkulator manapun juga tidak akan pernah bisa sanggup menghitung apa investasi Tuhan di dalam diri kita. Nah, kita punya anak. Betapa banyak orang yang gak bisa punya anak. Bagi yang punya anak ya, kita sehat. Betapa banyak orang yang pingin sekali hadir tetap di Sunda Kelapa ini pada malam Jumat, tapi apa boleh buat, kesehatannya nggak sanggup. Apa boleh buat, sudah pindah kampung. Banyak sekali yang nelpon, Pak Nasar, saya saat-saat yang saya rindukan ketika kami bersama teman-teman jemaah di Masjid Sunda Kelapa. Aku tidak bisa pernah menikmati senikmat itu lagi. Kalau kita sama-sama di sini belum pisah Bapak Ibu, itu belum terasa nikmatnya. Terasa nanti itu pada saat kita pisah. Saudara-saudara kita yang pindah kampung, dijual rumahnya di sekitar Jakarta ini, ya, nggak sama mendengarkan rekaman atau kita bersilaturahim dengan yang lain di sini. Buka puasa berjamaah, baca surah Yasin berjamaah. Nah, kita bersyukur. Investasinya Allah dalam diri kita itu tak terhitung jumlahnya. Nah sekarang kita lihat apa yang Allah berikan dan apa yang kita store. Anggaplah setoran itu untuk membayar investasi Allah. Apa mungkin enggak? Enggak mungkin. Kata Rasulullah SAW, kita semua masuk surga bukan karena amal kita. Kaget sahabat.
Kata sahabat, kalau saya memang ya ibadah saya sederhana, gak sanggup untuk memasukkan ke dalam surga. Ini kata sahabat, seluruh ibadah saya tidak sanggup untuk memasukkan aku ke dalam surga. Kenapa? Kalau dibanding dengan investasinya Allah dan penyetoran saya 0,000 sekian persen. Memang sholat tahajud, memang puasa Senin Kamis, tapi tetap dosa jalan terus juga. Jadi secara kuantitatif banyak yang kita serahkan kepada Allah, tapi kualitasnya belum tentu. Sumbangan kita besar, tapi riaknya lebih besar. Diomongin kanan kiri bantuan itu, bukan sekali dua kali, setiap hari malah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan poin kita pada malam ini. Investasi Tuhan dalam diri kita nggak akan pernah bisa kita bayar, nggak bakalan bisa kita bayar. Sampai Nabi mengatakan kita itu masuk surga bukan karena penyetoran kita. Kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Kata sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah? Dijawab, iya, termasuk aku pun masuk surga bukan karena amal, tapi karena kasih sayangnya Allah. Ini kata kunci ini. Jadi Bapak Ibu, sebanyak apapun amalnya, jangan bangga karena nggak akan ada artinya kalau dibanding dengan investasinya Allah pada diri kita. Tapi juga wahai para pendosa, jangan putus asa dengan dosa-dosanya, sebab orang kalau Allah mau mengampuni dosa hambanya, nggak ada besar. Pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Sedemikian kasih sayangnya Allah terhadap kita. Nah, apa yang dimaksud dengan penarikan? Ini nanti berpasangan ini, penyetoran penarikan ini. Saya ingin berikan satu contoh. Penarikan tadi investasi Tuhan terhadap kita itu begitu banyak ya. Nah, penyetoran kita, alhamdulillah kita datang ke Sunda Kelapa ini. Dari tadi asar ya, ada ibu-ibu di sini. Saya perhatikan banyak sejak sholat asar di Masjid Sunda Kelapa ini. Nunggu sampai buka puasa. Sebelumnya tadi baca surah Al-Kahfi. Ya. Asmaul Husna. Habis itu buka berjamaah sampai sekarang masih duduk di sini. Malam Jumat ini. Subhanallah. Itu semua diniatkan untuk litaqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi siapa orang yang akan diampuni dosanya kalau bukan kita semua yang warga jamaah Masjid Sunda Kelapa ini. Ya. Subhanallah. Meskipun kecil, tapi di mata Allah boleh jadi itu sangat besar. Kecil sebuah amal, besarnya sebuah amal tidak diukur oleh manusia itu sendiri. Allah lah yang maha mengetahui timbangannya seperti apa. Boleh jadi sumbangan kita itu hanya 2.000 rupiah, tapi karena itu sangat ikhlas, boleh jadi itu manfaatnya di mata Allah, efeknya di mata Allah itu bisa sama dengan 2 miliar. Ada orang yang menyumbang 2 miliar, tapi ada target politiknya, ada target popularitasnya, ya, ada maunya dan lain-lain sebagainya. 2 miliar tapi nilainya mungkin hanya 2.000 rupiah. Jadi besar kecilnya sebuah nilai di mata Allah sangat ditentukan oleh keikhlasan hambanya. Karena itu jangan memandang kecil dirinya. Saya ini siapa? Saya nggak pernah nyumbang besar-besar. Saya nggak pernah berbuat banyak. Habis kemampuan saya seperti ini. Tidak perlu khawatir. Sekecil apapun kalau itu kita lakukan lillahi ta'ala dan sangat tulus, sangat indah karena Allah, boleh jadi itu lebih besar pahalanya dibanding dengan penyumbang besar tapi macam-macam niatnya. Jadi saya ingin ulangi contoh penyetoran ini Bapak Ibu. Mulai bangun tidur kita checklist seperti ini. Saya pernah jelaskan. Sebelum bangun tidur 2:30. Nanti malam kan malam Jumat nih, kita bangun lebih awal. Ya Allah, saya ingin merencanakan hari ini. 1, hari ini saya tidak akan berbohong. Hari ini
insya Allah saya akan menyempatkan untuk menelpon kedua orang tua saya di kampung. Sudah lama saya tidak pernah mendengarkan suaranya. Saya yakin juga beliau merindukan suara saya. Apa artinya sedikit pulsa untuk memberikan senyum terhadap kedua orang tua kita? Yang ketiga, hari ini aku akan membahagiakan suami saya. Aku akan membahagiakan istri saya. Ya, itu sunnat itu. Entah caranya seperti apa, Bapak Ibu lebih tahu apa kelemahan suaminya. Masuklah melalui kelemahan itu. Bapak juga tahu kelemahan istrinya. Masuklah melalui kelemahan istrinya. Berikan apa yang dimaui, maka insya Allah sedekah buat kita. Ya. Hari ini insya Allah aku akan menyempurnakan seluruh salat-salat sunat qabliyah ba'diyah saya. Salat-salat sunat sebelum fardu dan sesudah fardu. Hari ini karena mulai malam Jumat sampai hari Jumat, saya tidak akan absen. Ya. Hari ini insya Allah akan aku sempurnakan bacaan saya. Surah Yasin, Surah Ar-Rahman, Surah Al-Waqiah, Surah Al-Mulk. Ya. Kalau sempat Surah Al-Kahfi panjang. Udah banyak itu. Hari ini insya Allah saya tidak akan mempertontonkan aurat aku. Ya. Begitu dia mau keluar rumah, biasanya enggak. Sekarang aku pakai. Hari ini insya Allah saya akan melemparkan senyum terhadap seluruh sahabat-sahabat. Al-basyasyatu sunnatun, senyum simpul itu adalah sedekah. Kalau kita enggak sanggup memasukkan uang di celengan, enggak ada bantuan berupa uang yang bisa kita lakukan, bersedekahlah dengan tersenyum, bersedekahlah dengan assalamualaikum. Nah, itu contoh penyetoran. Ya. Maghrib insya Allah kali ini saya tidak akan makan berlebihan. Saya akan mengikuti petunjuk Nabi, makanlah pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Bagi 3 perutnya, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Ya. Insya Allah hari ini juga saya akan memperindah budi pekerti aku. Tutur kataku saya ingin berikan pada yang terbaik, pada anak-anak saya dan semuanya. Nah, itu komitmen kita. Sebelum bangun tidur, kalau perlu dicatat. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, banyak sekali para sufi punya catatan harian. Seperti ini, penyetoran saya hari ini berapa? Di sebelah kanannya itu, penarikan saya hari ini berapa? Penarikannya itu dikasih warna merah, penyetorannya dikasih warna hitam. Setiap malam Jumat dia buka-buka diarinya, lebih banyak merah atau hitam. Waduh, malam Minggu ini merahnya banyak ini. Tapi malam Jumat ini enggak ada merahnya, alhamdulillah hitam semua. Ya. Sampai 1 tahun pun juga, bulan Ramadan dia lihat rekapitulasi surat-surat amal yang dia bikin sendiri. Alhamdulillah tahun ini meningkat deh. Tahun lalu merahnya belepotan. Tahun ini alhamdulillah merahnya tinggal sedikit. Makin hari makin kesini semakin sedikit merahnya. Alhamdulillah. Nah, sufi melakukan hal seperti itu. Sebelum tidur, ya Allah, 8 yang saya targetkan, yang bisa saya capai hanya 5 ya Allah. Ya. Tadi saya tidak sempat menelpon orang tua, pulsa saya habis. Mohon maaf wahai ibunda. Ya. Saya juga tidak sempat menghibur suami saya karena beliau tugas di luar kota. Saya mau telepon nggak ada pulsa. Ya. Yang satunya lagi,
Saya tidak pernah keluar rumah, jadi saya tidak sempat melemparkan senyum kepada orang lain. Yang keempat, saya tidak bisa berdandan menghibur orang, pakaian bersih karena saya tidak keluar rumah. Tapi semua hari ini alhamdulillah saya tidak berbohong. Semua salat-salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah saya lakukan. Surah-surah penting saya sudah baca, bahkan tambahkan dengan wirid zikir. Ya. Kemudian juga alhamdulillah saya dia bawa teman ya. Saya diajak pergi ke Sunda Kelapa. Jadi ada yang di luar target tercapai. Ada orang targetnya 8 tapi pencapaiannya 10. Alhamdulillah bonus surplus tuh. Nah, giliran kita melihat penarikannya, penarikan apa hari ini? Tapi juga banyak penarikan saya hari ini. Anak saya tadi terlambat bangun, saya bentak-bentak dia. Sampai saya emosi tadi. Checklist 1, saya hari ini emosi, berarti marah. Ya. Yang kedua, tadi saya agak ragu salat ba'diyah itu. Apakah wudhu saya batal atau tidak? Ya, perasaan saya ragu. Jadi dia cek. Kemudian yang ketiga, saya tadi waktu menerima telepon, ya, saya rada-rada bohong. Berarti saya hari ini ada sedikit bohong-bohongnya dikit. Sampai ke 8, dia lihat, wah, ini masih ada 6 bohong, 6 penarikan ini. Ditimbangkan setiap nomor itu ada nilainya. Bohong-bohong sedikit itu mungkin ya nilainya 50. Ditutupi tadi oleh kejujurannya ya, penyetorannya itu nilainya 70. Nah, kalkulasi kehidupan ini setiap hari Bapak Ibu. Orang yang disiplin terhadap Tuhannya, dia akan selalu mengintrospeksi. Apa investasi Tuhan terhadap diri kita, berapa penyetoran yang kita lakukan terhadapnya, dan berapa penarikan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, bisa kita nanti rekapitulasi itu. 1 bulan, nah berapa? Itulah sebabnya mengapa kita disunatkan puasa Senin Kamis Bapak Ibu. Kenapa Senin Kamis disunatkan kita puasa? Karena pada setiap hari Senin dan hari Kamis itu, para malaikat itu merekapitulasi penyetoran dan penarikan kita. Nah, kalau malaikat saja melakukan perhitungan seperti itu, masa kita sendiri yang punya diri tidak pernah mengkalkulasi diri kita? Karena itu pada hari berpuasa, yaitu hari Senin dan hari Kamis, seperti tadi kita puasa, jangan hanya berpuasa, tapi kita evaluasi antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, penyetoran saya berapa, penarikan saya berapa. Karena kalau terlalu numpuk nanti 1 tahun, itu nggak bisa kita teliti. Terlalu banyak waktu yang kita butuhkan untuk menelitinya. Maka itu salah satu hikmahnya, malaikat mencontohkan kepada kita, rekapitulasi itu 2 kali di dalam 1 minggu. Kata Rasulullah SAW, alangkah indahnya pemandangan saat-saat hamba itu, manusia itu dihitung amal kebajikannya dan penarikannya oleh malaikat, tapi dia dalam keadaan berpuasa. Hai malaikat, hambaku bukankah hari ini sedang berpuasa hari Kamis? Oh iya ya. Itu diberikan bonus tuh. Kalau hari perhitungan itu kita memperbanyak ibadah, maka itu nanti akan memberatkan timbangan atau bonus kita. Karena itu pada saat kita berpuasa Senin Kamis, saya ulangi sekali lagi di sini Bapak Ibu, sebaiknya kita tidak hanya berpuasa tok, tapi kita membuka catatan harian kita, penyetoran saya selama Selasa, Rabu, apa? Nah, pada saat kita memeriksa catatan harian kita pada hari Kamis, nah ini kok ternyata hari Kamis itu lebih banyak, hari Senin itu lebih banyak merahnya ketimbang hari Kamis.
Kenapa kok lebih banyak merahnya kalau hari Senin? Karena di situ ada hari Sabtu, weekend, pergi ke puncak, pergi kemana-mana, buka aurat, bohong, kemudian juga gentayangan kemana-mana, melihat aurat dan seterusnya. Akhirnya belepotan merahnya pada hari Minggu itu. Untung hari berpuasanya hari Senin itu diperiksa malaikat, oh ini merahnya banyak tapi orang ini sedang puasa. Hapus merahnya deh. Ya. Jadi itu. Subhanallah. Bapak Ibu, jadi ini untuk Allah. Ini pun juga rumus ini bisa kita gunakan untuk hubungan rumah tangga kita, Bapak Ibu. Ini hablum minallah ini. Hablum minannas juga penting. Contohnya untuk di kantor. Bapak Ibu yang kerja di swasta itu kan biasanya lebih ketat itu. Kalau pegawai negeri itu terlalu standar, terlalu skematis ya. Tapi kalau di swasta itu biasanya itu pendekatan pimpinan itu sangat rigid. Ya, kalau orang berprestasi banyak menghasilkan keuntungan perusahaan, maka itu diberikan bonus, tantiem dan seterusnya. Nah sekarang mari kita hitung sendiri hari ini. Di perusahaan saya banyak sekali saingan. Penyetoran pertama saya sudah rancang, hari ini aku akan berpakaian neces, tidak mau kalah dengan yang lain. Begitu kelihatan sama atasan, wah boleh juga ini anak ini, ya cantik dan cakep, rapi. Saya tidak pernah melihat pakaiannya kumuh. Itu pasti langganan kita itu akan tertarik dengan penampilan karyawan seperti ini. Di samping itu, hari ini juga aku akan jujur. Mohon maaf Pak Pimpinan, saya tadi waktu narik pajak itu, ada yang kasih bonus, tapi saya nggak mau ngambil, saya serahkan ke pimpinan, terserah. Ya Allah, ini orang luar biasa. Sudah tampan, cakep, cantik, dia serahkan lagi. Udahlah begini aja, ambil separuhnya, yang lainnya bagi-bagi kepada kawan-kawannya ya. Nah, itu setoran itu. Yang lainnya lagi. Saya pikir saya datang lebih awal, ternyata Anda datang lebih awal. Ya Pak, hitung-hitung saya lebih baik datang lebih awal biar sholat sunat, biar sholat duhanya di kantor. Bagus. Sampai, belum pulang ya, ini jam 7. Pak tanggung Pak, bukan 3 in 1 lagi ya. Udahlah nanti saya tunggu jam 7 lah. Hitung-hitung juga sampai ke rumah macet juga, lebih redah macetnya. Saya bisa kerjakan urusan kantor, setoran itu. Terus itu saya suka tuh anak itu, rapi sekali kerjaannya. Yang lainnya itu belepotan. Nah kalau penyetoran kita setiap hari seperti ini di perusahaan, pasti pimpinan kita itu akan memberikan bonus. Paling tidak respect dalam hatinya, kalau ada promosi, ini orang yang paling pertama harus dipromosi. Tapi sebaliknya kalau penarikannya lebih besar, nggak ada penyetorannya, itu saldo minus tuh. Ya, pertama, mana sih? Itu belum datang Pak. Sini, kok kenapa baru datang? Macet Pak. Padahal nggak macet. Itu penarikan checklist 1. Ya, kenapa pakai sandal? Ini Pak, sakit kaki saya. Checklist, ini orang nggak beres nih. Ya. Mapnya di atas mejanya masih numpuk. Kok pekerjaan kemarin belum selesai ya? Iya Pak, sebentar lagi. Oh ini orang suka sebentar nih. Ya. Sudah itu banyak sekali laporan, surat kaleng masuk. Pak itu suka minta-minta loh kalau tugas luar. Udah menyedot energi. Nah sekarang penilaian pimpinan terhadap orang yang banyak penarikannya tentu akan sangat berbeda penilaian pimpinan terhadap orang yang banyak setorannya. Disiplin kita terhadap Allah itu akan memberikan efek disiplin terhadap sesama umat manusia. Jadi di dunia ini kita harus menghitung. Akan ada hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi, hitunglah dirinya sebelum engkau dihitung. Ada kan? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nah, hitunglah dirinya sendiri sebelum kalian dihitung oleh Allah. Ya. Luar biasa. Kemudian itu untuk perusahaan atau kantor. Dalam rumah tangga pun juga Bapak Ibu, kita perlu ada rumus seperti ini. Rumah tangga yang tidak punya kalkulasi perhitungan-perhitungan seperti ini, saya bisa menjamin pasti rumah tangganya banyak sekali persoalan. Tapi kalau orang yang disiplin di dalam rumah tangganya, dia akan pasti selalu mewaspadai, jangan sampai lebih banyak penarikannya daripada penyetorannya. Contohnya seperti, maaf, seorang istri, ya, sebelum bangun tidur, hari ini aku akan nyetor kepada suamiku lebih banyak. Ya. Pertama, aku harus lebih banyak, aku harus lebih cepat bangun daripada suamiku. Ya, Pak, bangun, kopinya sudah siap. Oh iya, hebat ya. Kapan, jam berapa bangunnya kok sudah bikin kopi? Oh iya kan saya sholat tahajud tadi. Wah, itu poin itu. Nah, sarapan pagi, udah pokoknya siap. Maaf ya Pak, ini karena Bapak kolesterol jadi saya nggak boleh goreng-gorengan. Dalam hati suami, berarti istri saya ingin melihat aku panjang umur nih. Poinnya di situ bertambah itu. Udah mau jalan Pak, coba lihat dulu. Oh, masa dasinya kemana, bajunya kemana, celananya warnanya kemana? Itu nggak pas dasinya tuh Pak. Oh, untung ada istri. Itu poinnya positif semua itu. Sudah itu, diantar sampai ke pagar depan, pintu gerbang. Hati-hati ya Pak. Ya. Itu penyetoran semua itu. Kecil-kecil tapi itu justru sangat menentukan. Jam makan siang Pak, sudah makan? Oh sudah. Atau belum makan? Ada mahnya, jangan sampai kambuh lagi. Oh istri saya sangat care nih. Padahal tujuan istrinya itu nelpon bukan untuk menanyakan makan, ada nggak suara perempuan di sampingnya itu. Karena biasanya kan jam-jam seperti itu, laki-laki di kota ini banyak sekali macam-macam terjadi. Jadi ngontrol istri melalui telepon. Nah, tapi poinnya positif untuk seorang suami. Istri saya betul-betul disiplin. Pulang dalam keadaan siap menjemput. Ya. Suaminya capek. Ya. Tapi dijemput dengan, ya kalau kemarin-kemarin pakai daster, tadi siang masih bau dapur tuh. Kali ini dijemput di pintu gerbang pakai sanggul. Wow. Ya. Suaminya kaget itu. Mau kemana Pak? Enggak kemana-mana. Dijemput. Kok tumben? Habis materi tadi malam di Sunda Kelapa begini. Iya. Jadi positif tuh. Sampai makan, Pak, ini kami sengaja masakan kesayangannya Pak. Waduh, ini yang bikin malas saya makan di luar. Enggak ada duanya makanan istri. Satu sisi juga penyetoran suaminya kan. Ya. Tapi targetnya kan 8, ini baru 6. Nah orang sudah mau tidur nih. Nah masih ada 2 poin yang harus dipenuhi. Wah, apa kesukaan suami saya menjelang tidur? Apa kira-kira maunya? Apa yang menarik bagi suami pada saat kita sedang menjelang tidur? Nah macam-macam, ibu lebih tahu lah. Akhirnya terpenuhi 7, 8 itu terpenuhi semua. Karena kalau setiap hari penyetorannya seperti ini Bapak Ibu, terhadap suami nggak bakalan bisa macam-macam di luar. Bandingkan dengan penarikannya juga ada. Penarikannya apa ya? Misalnya anaknya tadi itu masih ingusan keluar, belum sempat dimandikan. Ya. Dalam hati suaminya, kamu kerjanya apa? Anak-anak belum mandi sampai jam sekian ini. Oh iya ya, minta maaf di situ. Nah kalau minta maaf, hapus checklist penarikan. Jadi suami bisa memaafkan kelemahan
bayangkan Allah pun juga seperti itu. Mohon maaf ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku terlambat sholat maghribnya, macet dan seterusnya. Tadinya kan dosa, tapi begitu kita mohon maaf, oh ya kamu gak jadi dosa di situ. Jadi cek penarikan dari malaikat itu diganti dengan penyetoran. Nah, rumus kehidupan seperti ini penting. Sama juga suami. Jangan pintarnya narik aja tapi juga nggak menyetor. Setor juga apa yang paling disukai oleh istri, targetkan juga. Saya akan melakukan penyetoran terhadap istri saya sampai 8 poin. Ya. Pertama misalnya memuji masakan istri. Istri itu paling suka dipuji masakannya. Aduh enak sekali mah ya. Ya. Ini beli di mana ini? Oh iya, langganan saya bawa. Padahal itu basa-basi. Padahal itu justru menghibur. Nah, istri itu suka dimanjakan. Istri itu suka, malam minggu ayo kita jalan-jalan, sudah lama kita nggak pernah ke mall. Apa kekurangan-kekurangan? Oh iya. Sekalipun sakit, nggak jadi sakitnya. Ya, itu penyetoran itu. Tapi hati-hati juga ibu, kalau suami terlalu rajin nyetor, jangan-jangan ingin menutupi sesuatu. Oh, ini ada apa ini? Tumben. Kok kenapa tiba-tiba menjadi baik? Ini pernah melakukan sesuatu? Enggak mbak, benar. Kebetulan materinya tadi malam ini. Oh, kalau begitu berjumpa. Jadi bapak ibu sekalian, anak kita juga bisa lakukan seperti itu. Nah sekarang, penyetoran kita terhadap anak apa? Jangan kita hanya menarik, kamu harus begini, kamu harus pulang jam 6. Itu kalau anak itu terlalu banyak kata harus di telinganya dari orang tuanya, itu bosan, itu muak tuh. Nah, papa dan mama akan sungguh sangat senang kalau kita bisa bareng nanti salat maghrib nak ya. Ya. Makan malam, itu kan hari ulang tahun adekmu nak. Oh iya, begitu mau mampir diajak temannya ke mall, enggak saya mau ke rumah. Ya. Kata-kata lembut itu jauh lebih menukik ke dalam batin ketimbang kamu harus, kamu tidak boleh. Nah, akhirnya nanti anak-anak kita itu akan lebih sering ke rumah temannya. Apalagi kalau kita menyuguhkan pertengkaran suami istri di depan anaknya, pasti anak itu nggak betah di rumah. Ngapain di rumah? Ya, disuguhi pertengkaran. Kemana anaknya? Itu di rumah temannya. Nangis lihat, kapan ya saya lihat orang tua saya juga pingin seperti ini. Romantis banget itu orang tuanya teman saya, tapi orang tua saya berantem banget setiap hari. Jadi kita perlu merekayasa situasi yang nilainya menyetor terhadap diri anak. Ya. Kalau anak kita itu penyetoran kita banyak, tidak akan bakalan menjadi anak nakal bu, percayalah, akan jadi anak soleh. Anak soleh itu tergantung apa setoran kita terhadap anak itu. Kalau penarikan kita terhadap anak dijanji-janji nggak pernah dipenuhi, itu narik itu. Apalagi kalau dipukul depan orang, dimarahi di depan orang, itu penarikan, itu bukan penyetoran itu. Tambah nakal anak itu. Ini materi kita malam ini sangat penting bu, sangat applicable, sangat menentukan apakah kita besok naik kelas atau tidak. Karena kan kesadaran 1, 2, 3, 4 itu tidak bisa naik ke kesadaran yang kelima sebelum merealisasikan penyetoran dan penarikan ini. Itulah yang disebut dengan realizing. Hal yang sama juga bisa kita lakukan terhadap kedua orang tua bapak ibu. Orang tua kita itu, ingat hadis Nabi, ridallah fi ridal walidaini. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah orang tuanya tersenyum. Kalau ingin melihat Tuhan itu cemberut, buatlah orang tuanya cemberut. Supaya dia tersenyum, maka kita harus saving, nyetor terhadap orang tua. Jangan menarik. Tinggal sedikit umurnya kok, masa kita mau menarik terus? Harusnya kita nyetor. Jangan hanya mengidam-idamkan harta warisannya dari beliau. Ya. Itu kita tidak etis tuh.
dan terhadap siapapun juga. Sahabat yang punya perencanaan, insya Allah akan lebih permanen persahabatannya. Tapi kalau sahabat yang tidak menggunakan rumus ini, insya Allah persahabatannya tidak banyak yang langgeng. Orang itu habis manis sempat dibuang. Nggak pernah abadi persahabatannya. Kenapa? Nanti respect pada ada maunya terhadap orang itu. Begitu nggak ada maunya, udahlah dicuekin aja. Itu namanya orang-orang yang tidak mengindahkan rumus RTS, rekening tabungan spiritual. Sungguh saya yakin Bapak Ibu sekalian, orang yang beragama yang baik, RTS-nya akan oke, positif. Inilah yang kita harapkan. Mohon maaf, percuma kita ikut pengajian berpuluh-puluh tahun, di mana-mana, di setiap ada pengajian majelis taklim ikut, tapi tidak pernah shifting, tidak pernah berubah. Lebih banyak reaktifnya dalam setiap hari, nggak pernah hijrah menjadi orang yang proaktif, ya kan? Kalau reaktif seperti yang pernah kita bahas minggu lalu, Masya Allah, menyedot energi orang lain dan menyedot energi sendiri. Tapi kalau kita penyetorannya, kalau kita menjadi proaktif, subhanallah, didoakan orang banyak. Tadi Pak Hashim Muzadi, ya dengan segala kekurangannya tentu ada ya, tapi begitu banyak orang diliput semua media dan seterusnya menginternasional kematian seorang tokoh. Tanda-tanda orang baik, berkerumun orang datang pada saat kematiannya. Tanda-tanda orang buruk, sepi sekali pemakamannya. Nah, saya berharap kita semua saling menziarahi, terutama pada saat ada sahabat kita. Saya menghimbau betul jamaah kita, jangan karena orang meninggal nggak ada lagi apa-apanya, justru nggak usah ditengok. Justru itu adalah tengokan terakhir kita buatnya. Kecuali kalau mau nanti ziarah kuburnya, nggak apa-apa. Semakin banyak orang menziarahi kuburan seseorang, itu menandakan orang itu adalah orang baik. Semakin sering kita menziarahi kuburan, semakin banyak kita menziarahi orang mati, semakin banyak juga nanti orang menziarahi kita. Kalau enggak pernah kita datang menziarahi orang mati, siapa yang mau datang ketika kita mati? Contoh undangan tuh. Kalau orang rajin memenuhi undangan perkawinan orang lain, giliran anaknya nanti kawinan juga akan berkerumun datang untuk hadir menanam budi kan. Tapi kalau nggak pernah menghadiri undangan perkawinan teman-temannya, siapa yang mau datang kalau anaknya kawinan? Itu memalukan tuh Bapak Ibu. Mengedarkan 1000 undangan, yang datang hanya 25 orang. Itu tanda-tandanya apa? Lebih baik kita malu karena kehabisan masakan dalam sebuah acara perkawinan misalnya. Wah, kita malu, nggak cukup makanannya. Lebih memalukan lagi kalau banjir makanan, nggak ada yang datang makan. Itu artinya orang itu nggak respect orang lain terhadapnya. Iya kan Bapak Ibu? Ya. Tapi lebih bagus kalau memang terukur lah. Inilah arti orang beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Ya. Jadi di dalam Quran itu yang ada adalah pendustaan agama, bukan penistaan agama. Penistaan agama Tuhan nanti yang cekik lehernya lah. Kayak apa itu orang itu. Tapi kalau pendustaan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama kan? Nah itu dia. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang tidak care terhadap anak yatim piatu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau prihatin terhadap nasibnya orang miskin. Fawailul lil musallin, bahkan celakalah dalam salatnya. Masya Allah, orang salat kok celaka. Siapa orang salat celaka? Ya. Alladzina ma'an salatihim sahun, yang salatnya nggak ada isinya. Hambar tuh. Sujud rukuknya lengkap tapi pikirannya entah kemana, bolong-bolong lagi. Salat duhur nggak salat asar, itu fuwail namanya tuh. Alladzina hum yuraun, dan mendemonstrasikan kelebihannya di atas penderitaan orang lain. Itu nggak cerdas banget. Wa yamna'unal ma'un,
dan enggan memberikan pertolongan padahal dia punya potensi untuk menolong. Itu orang yang menistakan agama. Orang mendustakan agama, Lebih bahaya orang mendustakan agama ketimbang menistakan agama. Kalau menistakan Tuhan punya urusan. Aku yang punya urusan, malaikat nanti. Ya, kalau orang sombong itu kan. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas muka bumi ini sombong. Kalau ada orang yang angkuh sombong berjalan di atas bumi, bersumpah tanah yang diinjak itu, tunggu tanggal mainnya. Kamu nanti masuk di yang lahat akan aku jepit tulang rusuknya seperti ini. Gitu bunyi itu. Silakan sombong sekarang. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah lewat dan mari kita berdoa malam Jumat yang sangat bahagia ini, yang sangat indah ini, yang sangat berkah ini. Mari kita berdoa semoga Allah betul-betul sisa-sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya dengan kembali mengingat investasinya Allah begitu besarnya, tapi kok apakah pantas kita jawab dengan penarikan? Sangat tidak masuk akal. Begitu Allah memberikan tak terbatas, tapi kita juga paling banyak melakukan pelanggaran terhadapnya. Nauzubillah min dzalik. Tutupilah penarikan itu dengan memperbanyak setoran. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Sesungguhnya setoran itu akan menghapuskan semua penarikan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.